Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini untuk belajar bersama mengenai robot SCARA atau Selective Compliance Assembly Robot Arm. Sebelum itu, perkenalkan kami dari Politeknik Astra, yaitu ada saya sendiri Latifan Ahmad Hanifi dan rekan saya Ahmad Andi Nugroho dari jurusan Mekatronika. Oke. SCARA atau Selective Compliance Assembly Robot ARM sudah banyak digunakan dalam dunia industri. SCARA ini adalah jenis aplikasi robotika yang memang khusus untuk digunakan pada robot ARM. Biasanya bantuan jenis ini akan dimanfaatkan untuk material handling seperti assembly, packaging, dan pick and place. Nah, selain itu ada juga keunggulan-keunggulan dari robot SCARA ini, yaitu yang pertama kecepatan tinggi, lalu ada akurasi dan presisi lebih stabil, lalu desain compact, biayanya efektif dan fleksibel. Oke, kita masuk ke fungsi. Yang pertama ada fungsi Go. Fungsi Go adalah perintah dasar yang menginstruksikan robot untuk pindah ke posisi yang ditentukan. Ini dapat mencakup perpindahan sederhana atau kompleks yang telah diprogram sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi Move. Fungsi Move yaitu menggerakkan lengan dari posisi saat ini ke titik yang ditentukan menggunakan interpolasi linear atau bergerak dalam garis lurus pada kecepatan titik pusat alat yang konstan. Selanjutnya ada fungsi jump, yaitu untuk menggerakkan lengan dari posisi saat ini ke titik tujuan yang ditentukan menggunakan gerakan titik-titik dengan titik ke titik dengan pertama-tama bergerak secara vertikal ke atas, kemudian secara horizontal, dan kemudian akhirnya secara vertikal ke bawah untuk sampai pada titik tujuan akhir. Lalu ada fungsi arch. Fungsi arch ini memungkinkan robot SCARA untuk bergerak dalam jalur melengkung. Fungsi ini ideal untuk aplikasi yang memerlukan gerakan yang lebih lembut dan presisi saat memanipulasi objek. Jadi kita untuk menggunakan fungsi arch ini, kita pertama mengset arch parameternya, depart di titik ketinggian berapa dan approach-nya di ketinggian berapa, lalu tinggal kita panggil si arch-nya itu.
Oke, selanjutnya akan ada demo, yaitu pick and place dengan conveyor. Baik, di sini kita akan menggunakan function yaitu pick dan juga place untuk memindahkan benda kerja dari titik A ke titik B. Nah, di awal kita harus melakukan inisialisasi posisi benda tersebut. Nah, kita bisa melihatnya di bagian posisi. Di sini position terdapat sumbu X, Y, dan Z-nya. Kita bisa memasukkan ke dalam program untuk inisialisasi awal. Kemudian terdapat function jump untuk ke home position, jump ke titik pick gitu. Dan saya sudah melakukan teaching untuk posisi pick, standby, place, dan juga home position. Nah, selanjutnya kita memasukkan function yaitu simset. Kemudian robot tag 1 itu merupakan nama robotnya. Kemudian BK1 itu merupakan nama benda kerjanya yang bisa kita ganti. Nah, selanjutnya kita menggunakan function jump setelah meletakkan bendanya menggunakan function place. Kita melakukan jump ke posisi standby dengan menggunakan arch 0. Bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Selanjutnya ada juga demo pick and place dengan palet menggunakan metode teaching 1 kali. Oke, teman-teman, di sini kita akan belajar secara cepat untuk melakukan pergerakan di semua lubang atau semua titik yang ada di dalam palet ini dengan 1 kali teaching. Langkah yang pertama adalah teman-teman harus melakukan teaching di 1 titik yang ada di dalam palet. Nah, kebetulan saya di sini sudah melakukan teaching untuk titik baris pertama dan baris kedua. Nah, baris pertama di titik 1 di sini ada di P3 sampai dengan P10. Kemudian titik pertama di baris kedua ada di P11 dan di P18. Nah, lalu bagaimana untuk melanjutkan di baris ketiga? Di sini kita hanya perlu mencari selisih koordinat X dan Y-nya. Nah, untuk koordinat Y-nya adalah untuk jarak antar baris, yaitu baris kedua dan baris ketiga, dan untuk koordinat X-nya adalah untuk perpindahan di sumbu dari titik 1, titik 2 sampai titik terakhir. Nah, kita bisa lihat di sini titik baris pertama dan baris kedua memiliki nilai perbedaan. Nah, kita bisa cari selisihnya. Misalkan di baris kedua 348.689 dikurangi 315.790. Nah, kita bisa mendapatkan selisih sekian. Selanjutnya kita perlu menjumlahkan titik Y, sumbu Y baris kedua dengan selisih dari yang pertama. Misalkan 348.689 ditambah 32.899. Jadi kita mendapatkan sumbu koordinat Y 381.588. Kita bisa tambahkan di P ke 19. Kita teaching di sini, masukkan angkanya 381.588. Nah, misalkan kita mau cek, sebelumnya kita harus save dulu. Tapi di sini koordinat Z-nya kita samakan dengan titik sebelumnya, sama untuk sumbu U-nya juga sama. Bagaimana untuk titik X-nya? Di sini saya sudah memiliki titik 1 sampai 8, di mana titik pertama ada di minus
199.521. Kita cukup mengkopinya saja. Misalkan kita mau mengeceknya, kita bisa langsung execute. Nah, kita bisa lihat titik sesuai ada di baris ketiga titik pertama. Untuk sampai ke titik 8, kita cukup mengkopinya saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita juga sumbu Z. Sorry. Begitu juga dengan titik O. Untuk titik kedua adalah minus 85302. Titik ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan terakhir ke 8. Nah, selanjutnya kita save terlebih dahulu. Nah, kita sudah memiliki seluruh titik di dalam palet ini. Sekarang untuk di programnya cukup menggunakan for saja. Misalkan tadi memulai dari titik P18 atau P19 sampai P terakhir P26. Nah, misalkan kita apply, maka robot akan berjalan sesuai dengan titik yang telah kita buat. Oke, baik. Sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.